Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah. Dalam video kali ini, Bu Guru ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, mata pelajaran PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tujuannya nanti anak-anak dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelumnya, kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Artinya Pancasila menjadi landasan utama dan menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat itu agar tercipta suasana yang tenang, damai, dan aman itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Berikutnya, bunyi dan lambang Pancasila. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sila yang kedua itu dilambangkan dengan gambar rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, sila yang ketiga itu dilambangkan dengan gambar pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bahas nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi, misalnya ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah yang diyakininya, ibadah agama yang diyakininya, kita harus menghormati, tidak mengganggu. Dan kita tidak boleh memaksakan keyakinan apa yang seharusnya dia anut. Jadi keyakinan mereka sendiri kita harus menghormati. Kemudian nilai sila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya di daerah lain itu sedang terjadi
bencana. Nah, kita di daerah yang tidak terjadi bencana, kita bisa membantu, misalnya melakukan aksi sosial mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada mereka yang sedang tertimpa musibah. Kemudian nilai Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Di sini Bu Guru contohkan bergotong royong jadi bergotong royong bersama-sama bekerja untuk rasa kebersamaan demi persatuan bangsa. Kemudian nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Misalnya anak-anak diminta oleh Bu Guru untuk belajar kelompok di rumah. Ada 4 anak nih. Kemudian si A kepingin belajar kelompoknya di rumahnya si A. Tapi si B kepingin belajar kelompoknya di rumah si B. Ya, ini jangan memaksakan kehendak masing-masing, tapi berdiskusi, bermusyawarah, ditentukan bersama-sama baiknya di rumah siapa gitu ya. Kemudian nilai yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, ya, dihindari itu sifat bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Perbuatan yang merugikan kepentingan umum itu contohnya apa? Misalnya kita merusak benda-benda umum yang umum digunakan oleh orang lain, misalnya telepon umum. Itu kan kepentingan bersama ya. Kalau kita merusak telepon umum itu berarti kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Terakhir, kita coba latihan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tentukan bersama-sama ya. Gotong royong itu sesuai dengan sila ketiga, gotong royong ya, Persatuan Indonesia. Kemudian rajin beribadah, jelas ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Musyawarah berarti sila keempat. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin.
Berarti itu sila kedua. Kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Berarti ini sila ke-5. Oke. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.